Salam, hora samanginang. Kita sangat bersuka cita dapat memasuki awal bulan ini di bulan Desember, dan marilah kita tetap memuji dan memuliakan namanya karena anugerahnya kita bisa tiba di awal Desember ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan melalui renungan harian kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita mulai ibadah harian kita ini melalui nyanyian buku Ende nomor 774 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita hari ini diambil dari Yoel 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Dalam bahasa Batak tertulis Yoel 4 ayat 18 dia. Di ari nasasadai manetehi maaik ni anggur sian akaduluk. Jala mabaur susu siat duluk-duluk. Jala saluhut sungai ni juda marisi aik. Jala ruar sadamual sian bagas ni jahuba. Asadi paborno rura sitim. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kitab Yoel diakhiri dengan janji bahwa Yerusalem pada suatu hari akan dibebaskan dari musuh-musuhnya. Dan berkat Allah akan dicurahkan atas umatnya. Berkat tersebut adalah Allah sendiri yang tinggal di antara umatnya, serta menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada mereka. Jika kita melihat bahwa daerah Yehuda dahulu tertutup oleh batu-batu kapur, dan tanahnya hanya memberikan hasil sedikit, meskipun sudah dikelola secara maksimal. Tetapi dalam masa baru atau masa ketika Tuhan tinggal dengan mereka, maka kesuburan tanahnya menjadi baik.
Karena gunung-gunung dan bukit-bukit dengan sendirinya menyemburkan anggur dan susu. Artinya, pada zaman baru tersebut atau zaman ketika Tuhan tinggal bersama-sama dengan mereka, maka tidak akan ada lagi musim kering. Tetapi justru yang ada adalah musim panen yang berkelimpahan. Karena air akan menjadi banyak sekali untuk manusia dan binatang. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini, tentu setiap orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kehidupan lama, yang telah dipanggil dari kegelapan, harus membangun tempat kudus bagi Tuhan, karena Tuhan mau diam dan tinggal di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Jika Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Kasih dan perhatian Tuhan akan mengubah hidup kita dari derita menjadi sukacita, dari keterpurukan menjadi bangkit dari keterpurukan. Oleh sebab itu, carilah Tuhan dan buka pintu hatimu agar Tuhan mau diam di dalam kehidupan kita. Agar Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Jika Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, maka berkat jasmani, terkhusus berkat rohani, akan menjadi milik kita. Memang sebagian besar atau dapat dikatakan orang yang tidak percaya beranggapan bahwa sumber kebahagiaan dan sukacita terletak pada hal-hal duniawi. Uang, mobil, rumah yang megah, kedudukan, popularitas, dan sebagainya. Namun sesungguhnya pemahaman dan pemikiran yang demikian adalah sesat. Karena kebahagiaan bukan terletak pada harta dan jabatan, tetapi kebahagiaan dan sukacita hidup, kebahagiaan hidup hanya ada di dalam Tuhan. Ketika Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, maka sukacita dan damai sejahtera akan menjadi milik kita. Ingat, saat Allah hadir, kehidupan umatnya akan merasakan sukacita dan berkat yang melimpah. Buka pintu hati, cari Tuhan, agar berkat melimpah, baik itu berkat duniawi, berkat jasmani, dan terkhusus berkat surgawi. Terberkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam melakukan aktivitas saat ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami membuka hati kami. Karena dengan hadirnya Engkau di dalam hati atau kehidupan kami, maka sukacita akan tinggal di dalam kehidupan kami. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar setiap saat Engkau hadir di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup penuh dengan kedamaian. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati aktivitas kami satu hari ini, agar seluruh aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sakit, yang sedang berduka, yang sedang berpengharapan. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga,
Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, biar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Amin.